الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Barang siapa yang Allah kehendaki memberikan hidayah, maka tidak ada seorang yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Semoga salawat, salam, berkah, dan terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu muka di salah satu dari rumah-rumah Allah. Dan tujuan kita di sini juga untuk amalan yang mulia, yaitu amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan amalan kita ini ikhlas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan pahala darinya, sehingga yang kita dapatkan bisa benar-benar bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas amalan yang sangat mulia dan kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Setiap harinya minimal kita lakukan 5 kali. Salat, ibadah yang sangat istimewa. Inilah tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya. Salat adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika akan mewajibkan salat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan cara istimewa, yaitu dengan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengangkat Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah salat 5 waktu. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus menggunakan cara ini, tanpa harus ada mi'raj, tanpa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menggunakan cara ini untuk mewajibkan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena Allah ingin memperlihatkan, ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwa sholat ini adalah amalan yang istimewa. Oleh karenanya Allah mengistimewakan cara mewajibkannya. Sholat tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak seperti zakat, tidak seperti puasa, tidak seperti haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat kedudukannya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah Isra Mi'rajnya, kisah Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bumi kemudian naik ke atas langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas Arsy. Allah berada di atas makhluknya. Sebagaimana langit-langit tersebut berada di atas makhluknya. Orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas, padahal dia meyakini kisah Isra Mi'raj, ya. Ini orang yang kurang memegang teguh, kurang serasi dalam berpendapat. Karena namanya Mi'raj itu adalah peristiwa naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dunia, ke langit pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian setelah itu ke atas lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang yang meyakini benarnya kisah Isra Mi'raj, dia harusnya meyakini bahwa Allah berada di atas Arsy-Nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'rajnya ke langit, Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Yang Sidratul Muntaha itu adalah puncak dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara sesuatu yang menunjukkan istimewanya salat di dalam syariat Islam adalah dijadikannya syariat salat ini sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan syahadat ini harus, orang kalau masuk Islam harus bersyahadat. Setelah itu Allah menjadikan rukun Islam yang kedua adalah salat. Ketika salat dijadikan sebagai rukun Islam yang kedua, ini menunjukkan bahwa salat lebih mulia daripada ibadah-ibadah setelahnya. Lebih mulia dari zakat, lebih mulia dari puasa, lebih mulia dari haji. Makanya ya, kalau ada orang yang puasa Ramadan tapi tidak melakukan sholat 5 waktu, ini orang yang aneh. Kenapa aneh? Karena harusnya kewajiban sholat itu lebih kuat, harusnya lebih dia perhatikan daripada puasa. Karena sholat kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia lebih memperhatikan kewajiban itu daripada kewajiban puasanya. Yang lebih parah lagi, orang yang lebih semangat sholat tarawih di masjid daripada sholat jamaah 5 waktu di masjid. Padahal sholat tarawih sunnah, sholat tarawih sunnah, jamaahnya juga sunnah. Adapun sholat 5 waktu, sholatnya wajib, jamaahnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah punya keinginan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat di masjid beliau. Kemudian Rasulullah mengurungkan niatnya, karena Rasulullah melihat di rumah-rumah tersebut ada orang-orang yang tidak wajib untuk sholat berjamaah, seperti para wanita, seperti anak-anak kecil. Tindakan Rasulullah SAW punya niat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau melakukan sholat jamaah di masjid beliau, menunjukkan bahwa sholat jamaah itu wajib. Kalau tidak wajib, kenapa Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang tersebut? Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sami'an nida," barang siapa yang mendengar azan, falam yujib, dan orang tersebut tidak mendatangi, tidak menjawab undangan azan tersebut, yaitu undangan untuk sholat di masjid, fala sholatalah, maka dia tidak ada sholat baginya. Maksudnya sholatnya kurang, karena dia meninggalkan kewajiban untuk berjamaah di masjid. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kami tidak melihat orang yang meninggalkan sholat jamaah di masjid kecuali orang tersebut adalah orang munafik, dan munafiknya sejati. Munafiknya benar-benar munafik, ma'lumun nifaq. Ini para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu berjamaah di masjid-masjid. Kalau ada orang yang tidak berjamaah di masjid, mereka curigai orang tersebut orang yang munafik. Makanya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu kewajiban. Ustaz, berat Ustaz. Berat untuk sholat jamaah di masjid. Kita katakan meskipun berat, ya, kita harus melakukannya. Dan beratnya kita sholat di masjid akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berat suatu amalan, semakin besar juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada udzur bagaimana Ustaz? Kita katakan kalau ada udzur tidak masalah, gugur kewajiban. Sedang sakit misalnya, gugur kewajiban sholat di masjid. Misalnya ada hujan, dan hujannya menjadikan orang basah, ya, bajunya basah kalau dia berangkat ke masjid, gugur kewajiban dia untuk sholat di masjid. Bisa sholat di rumah. Ada udzur, misalnya ada safar, tidak wajib sholat di masjid, ya. Intinya kalau ada udzur itu masalah lain. Tapi yang tidak ada udzurnya, maka dia wajib untuk sholat di masjid-masjid, ya. Kemudian keistimewaan yang ketiga, sholat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Yang menunjukkan bahwa sholat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kisah Isra Mi'raj. Rasulullah mengingatkan sholat berapa kali asalnya? 50 kali. Karena Allah sangat mencintai syariat sholat ini. Makanya sampai-sampai Allah menginginkan dikerjakan 50 kali. Kemudian Rasulullah SAW meminta dikurangi lagi sampai 5 waktu saja. Tapi pahalanya pahala 50 kali. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali sampai 50 kali yang dikerjakan sholat itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai syariat sholat ini.
Keistimewaan berikutnya bahwa salat adalah amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab. Ini menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang istimewa, amalan yang tinggi kedudukannya di dalam Islam, sampai dia menjadi amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh." Bahwa sesungguhnya pada hari kiamat nanti amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Fa in saluhat atau fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya baik, maka dia lolos, dia berhasil, dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya rusak, salatnya bolong-bolong, salatnya tidak beres, maka dia menjadi orang yang merugi dan orang yang binasa. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un. Apabila ada salat wajibnya yang kurang, qala Rabb azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa min al-fariidah." Lihat, apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah yang dengannya salat-salat wajibnya bisa tertutupi kekurangannya. Apakah dia punya salat-salat sunnah yang bisa menjadi pengganti kekurangan dari salat-salat wajibnya? Thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik. Kemudian baru amalan-amalan yang lainnya yang dilihat. Kalau ada orang yang kurang salat wajibnya, tapi dia semangat untuk melakukan salat-salat sunnah, maka nantinya di hari kiamat salat-salat sunnah tersebut bisa mengganti salat wajibnya yang kurang. Ini pentingnya salat-salat sunnah. Mungkin ada salat wajib kita yang kurang, mungkin ada yang tidak sah, sehingga dengan salat-salat sunnah itulah nantinya salat-salat yang kurang dari kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula orang yang bertaubat misalnya di akhir hayat, ya. Di waktu mudanya dia tidak pernah sholat. Kemudian dia bertaubat umurnya sudah 30 tahun. Misalnya dia balik umur 15. Selama 15 tahun banyak sholatnya yang ditinggalkan oleh dia. Mungkin 70% dia meninggalkan sholatnya. Orang yang seperti ini, ya, dia tidak bisa mengganti sholatnya dengan mengqadha'nya, karena waktunya sudah hilang. Yang dia bisai adalah bertaubat kepada. Itulah yang disunahkan atau dianjurkan bagi orang-orang yang demikian. Kemudian yang kelima, wajib sholat. Dia sakit, wajib sholat. Kalau tidak bisa berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk, sholat. Tidak bisa berbaring, terlentang. Tidak bisa bergerak, dia wajib sholat. Misalnya dengan kedipan mata, apa yang dia mampu, dia harus lakukan. Dia harus menjaga sholatnya, apapun keadaannya. Bisa wudu, dia wajib sholat dengan berwudu dahulu. Tidak bisa wudu, dia harus bertayamum. Tidak bisa bertayamum, dia sholat dengan keadaan dia.
karena dia wajib menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Hafidhu 'alas shalawat." Jagalah semua salat-salat. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariat yang demikian kecuali syariat salat. Zakat tidak ada uangnya, gugur zakat. Puasa tidak mampu, gugur kewajiban puasanya. Dia wajib misalnya membayar fidyah. Haji tidak mampu, gugur kewajiban haji. Tapi puasa tidak ada. Puasa harus dilakukan. Dan dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Dia wajib menjaga salatnya. Inilah keistimewaan salat. Ya. Keistimewaan salat melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Dia tidak gugur apapun keadaannya. Dan ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap syariat salat ini. Kemudian yang keenam, salat adalah ibadah yang punya kelezatan yang luar biasa. Ketika seseorang hatinya bersih, hatinya sehat, dia bisa merasakan kelezatan salatnya. Orang yang rajin salat, jiwanya sehat, jiwanya kuat. Dia akan dijauhkan dari kepenatan hidup. Apalagi mereka yang sholat malam. Ya. Yang sholat malam, mereka akan benar-benar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya orang-orang yang pada malamnya dia giat untuk melakukan sholat, maka jalannya semakin teguh. Ya, ketika dia berjalan, ya, menjalani hidup ini, ya dia menjalani dengan hati yang teguh. Wa aqwamu qila, dan perkataannya juga sangat lurus. Inilah manfaat dari sholat. Jiwa seseorang bisa merasakan kelezatan salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan kebahagiaanku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat salat. Ketika salat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah-masalah besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melakukan salat. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi masalah-masalah besar, beliau segera salat. Karena apa? Karena dengan salat hati seseorang bisa tenang. Makanya di antara obat hati adalah salat. Kalau misalnya kita, ya, hati kita terasa sempit, kita merasa hidup ini, ya, kita terhimpit dengan keadaan dunia ini, kita merasa dibenci oleh banyak orang, sakit hati kepada banyak orang, karena omongan-omongan orang yang sangat banyak, dibuli oleh manusia, kita disuruh untuk memperbanyak sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu diperintahkan oleh Allah demikian. Di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami benar-benar tahu
bahwa dadamu wahai Muhammad menjadi sempit karena perkataan-perkataan mereka. Rasulullah dibuli oleh musuh dakwah beliau, kaum musyrikin. Dan mereka mencemarkan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dada Rasulullah menjadi sempit. Dan Allah tahu keadaan itu. Sampai turun ayat ini. Kami benar-benar tahu bahwa dadamu menjadi sempit karena apa yang mereka katakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bertasbihlah engkau untuk Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Untuk Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Maksudnya sujudlah, salatlah. Karena dengan salat hatimu akan menjadi tenang. Salat bisa menjadi obat pelipur lara hati seseorang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Salat ya punya kelezatan yang luar biasa. Tentunya ya kelezatan ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang hatinya sakit. Sebagaimana makanan-makanan yang lezat ya, orang yang sakit tidak bisa merasakan lezatnya makanan-makanan itu karena dia sakit. Sebenarnya makanannya lezat, tapi karena dia sakit, kelezatan tersebut tidak bisa dirasakan olehnya. Salahnya bukan makanannya yang tidak lezat, tapi salahnya adalah lidah dia yang sakit. Ya, kalau orang sariawan, apalagi sariawannya di lidahnya, makanan yang lezat jadi tidak enak juga. Orang yang sakit, ya, ketika mencium bau makanannya, makanan-makanan yang dulunya enak, mencium baunya kadang nggak enak, jadi nggak senang. Padahal baru mencium baunya. Padahal kalau dia sehat, ya, makanan tersebut enak. Dan karena dia sakit, akhirnya demikian. Salat juga demikian. Ada kelezatan di dalam salat, tapi kelezatan tersebut tidak bisa dirasakan oleh hati yang sakit, hati yang tidak sehat. Kalau kita belum bisa merasakan lezatnya salat, ya, maka ingatlah bahwa hati kita saat itu sedang sakit. Kita perlu memperhatikannya dengan baik. Perlu kita banyak istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat agar dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan noda-noda hitam yang ada di hati kita benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati bersih, insyaallah hati akan menjadi sehat. Kemudian yang ketujuh, syariat salat bisa menjadi penghapus dosa seseorang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Hal yubqi min daranihi syai'a? Bagaimana pendapatmu apabila ada sungai di depan rumah seseorang, kemudian orang tersebut setiap harinya mandi di sungai tersebut 5 kali, apakah akan ada kotoran yang tersisa di tubuh orang itu? Maka para sahabat ketika itu menjawab, la yubqi min daranihi syai'a. Mandi 5 kali itu tidak akan menyisakan sedikit pun kotoran di tubuhnya. Bagaimana mandi 5 kali? Ya? Bisa dipraktekkan mandi 5 kali. Berarti setiap berapa jam?
Hah? 4 kali 5 4 jam lebih sedikit. 4 jam lebih sedikit. Setiap 4 jam mandi, badan akan bersih sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika as-shalawatul khams, beliau menyabdakan seperti itu pula salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa dengan salat 5 waktu tersebut. Ini perumpamaan, ilustrasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggambarkan bahwa salat 5 waktu ini dapat menghapuskan banyak dosa-dosa kita. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sisi menarik dari ibadah salat ini adalah bahwa ibadah salat ini memiliki banyak pelajaran-pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin. Ada pesan-pesan yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat ini. Di antara pesan-pesan tersebut adalah pesan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ya, tauhid sangat terlihat. Yang pertama misalnya, ketika niat, kita tidak boleh melakukan kesyirikan dalam niatnya. Kita harus niat karena Allah saja. Kita harus niatnya mengharapkan pahala dari Allah saja, bukan melihat manusia. Kalau kita riya, salat kita sah tidak? Tidak. Kalau kita misalnya mengharapkan pujian orang-orang yang ada di sekitar kita, salat kita tidak akan sah. Kalau ada orang sholat ya, di depan mertuanya atau di samping mertuanya, kemudian sholatnya dibaguskan, dilamakan karena adanya mertua, ya, ini namanya riya dan tidak akan diterima sholatnya. Dan riya ini bertentangan dengan nilai tauhid karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Di dalam salat kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kita selalu berikrar seperti itu dalam salat kita. Kami beribadah hanya kepadamu. Beribadah apapun. Salat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir, bersedekah. Kita beribadah hanya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan di dalam salat kita. Di dalam salat kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita berikrar, kita ulang-ulang hal tersebut agar kita ingat bahwa dalam ibadah kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara ibadah adalah berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan ad-du'a'u huwal ibadah.
Berdoa itulah ibadah. Semua ibadah itu pada hakikatnya doa. Ustaz, orang membaca Al-Quran, mana doanya? Mana doanya? Ada yang bisa menjawab? Misalnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mana doanya? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada doanya, Ustaz. Sebenarnya membaca Al-Quran adalah berdoa, meminta kepada Allah agar Allah memberikan pahala dengan membaca Al-Qurannya. Bersedekah demikian. Sebenarnya orang bersedekah adalah mengharapkan pahala, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ibadah. Semua ibadah dia pada dasarnya adalah meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua ibadah itu doa. Dan doa adalah ibadah. Setiap doa berarti ibadah. Maka jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ya, manusia itu mereka terjatuh ke dalam kesyirikan doa. Kebanyakan kesyirikan yang ada di muka bumi ini ya adalah kesyirikan dalam masalah doa. Dan kesyirikan dalam masalah doa jarang yang keluar dari 3 bentuk kesyirikan. Yang pertama, meminta kepada yang gaib selain Allah. Meminta kepada jin, ya, meminta kepada setan, meminta kepada malaikat. Ini kesyirikan. Dan itu banyak dilakukan oleh manusia. Apalagi mereka yang berhubungan banyak dengan jin, seperti para dukun. Ya, mereka banyak melakukan kesyirikannya dari sisi ini, meminta kepada jin. Karena itu benda gaib, ya, maka memintanya merupakan kesyirikan. Kemudian meminta kepada malaikat juga demikian, walaupun malaikat hidup. Dan mereka orang makhluk Allah yang mulia, tapi karena dia benda yang gaib, kita tidak boleh meminta kepada mereka. Meminta kepada mereka adalah bentuk peribadatan. Makanya menjadi kesyirikan, karena itu bentuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meminta kepada mayyit. Ini juga banyak terjadi. Dan itu kesyirikan. Meminta kepada mayyit, sebagaimana dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada arwah mayit yang sudah lama meninggal, yang dulunya orang-orang saleh. Padahal mereka orang-orang saleh dulunya, ya. Tapi itu merupakan kesyirikan karena meminta kepada mayit. Setiap permintaan kepada mayit adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, meminta hajat yang tidak dimampuni kecuali oleh Allah kepada selain Allah. Seperti misalnya apa? Meminta sehat kepada dokter. Siapa yang bisa menyehatkan seseorang? Hanya Allah saja. Ketika kita meminta sehat kepada dokter, kesehatan kepada dokter, ya, ini kesyirikan. Tidak ada yang mampu menyehatkan seseorang kecuali Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Meminta keselamatan kepada orang tidak boleh. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meminta keturunan atau anak kepada dokter kandungan misalnya. Ini juga kesyirikan. Karena anak yang mampu memberikannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Permintaan-permintaan yang demikian, ya, hajat-hajat yang hanya dimampuni oleh Allah, kalau kita minta kepada yang lain, maka ini kesyirikan. Meminta masuk surga misalnya kepada wali fulan, tidak boleh.
Masuk surga, siapa yang bisa memasukkan kita ke surga? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar diselamatkan dari neraka. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Allah. Maka hajat-hajat yang demikian ya, jangan sampai kita mintakan kepada selain Allah walaupun manusia di depan kita. Karena tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syariat salat juga mengajarkan kita ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Makanya salat kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ya baru masuk Islam, lagi semangatnya, kemudian dia sholat subuh 4 rakaat, boleh tidak? Tidak boleh. Karena tuntunannya tidak demikian. Walaupun kalau dia sholat 4 rakaat sholat subuhnya, ada tambahan bacaan Al-Fatihah di sana. Ada tambahan takbir yang banyak. Ada tambahan bacaan-bacaan yang sangat banyak dan semuanya kebaikan. Tapi karena sholat harus sesuai dengan tuntunan, maka yang tidak sesuai dengan tuntunan ditolak, menjadi rusak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang bacaan takbirnya diganti yang asalnya Allahu Akbar diganti Allahu A'zam, atau Allahu Akbar wa A'zam wa A'la, dan sifat-sifat Allah yang lainnya, boleh tidak? Tidak boleh. Padahal Allahu A'zam artinya Allah yang Maha Agung juga. Kalau ditambah Allahu Akbar wa A'zam wa A'la, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, harusnya lebih bagus. Karena menyebutkan sifat yang lebih. Tapi hal tersebut tidak diperbolehkan. Akan membahayakan sholat kita. Karena di dalam sholat, di dalam beribadah, kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, Ustaz, surat terlalu pendek. Sudah setiap rakaat saya tinggalkan Al-Fatihah, saya ganti dengan Amma Yatasa'alun. Amma Yatasa'alun dengan Al-Fatihah lebih panjang mana? Lebih panjang Amma Yatasa'alun, satu surat. Kalau dia lakukan itu, sholatnya tidak akan sah. Walaupun lebih panjang bacaannya, walaupun membaca Al-Baqarah yang 42 halaman, 48 halaman, dibaca semuanya, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak akan. Kenapa demikian? Karena dalam masalah ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan. Kalau misalnya ada orang mengatakan dalam tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sayyiduna wa habibuna wa syafi'una. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena tidak sesuai tuntunan. Walaupun secara logika itu lebih baik, tapi karena sholat mengharuskan kita untuk mengikuti tuntunan, maka kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Kita puasa harus sesuai dengan tuntunan, kita zakat harus sesuai dengan tuntunan, haji umrah sesuai dengan tuntunan. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak orang-orang yang menyepelekan masalah ibadah. Ibadah umrah ada Pancasilanya. Subhanallah. Orang-orang yang tersebut ya ingin membenturkan antara Islam dengan negara.
ingin membenturkan antara Islam dengan negara. Padahal Islam ya tidak ada masalah sama sekali dengan negara. Di dalam Islam mewajibkan rakyatnya untuk mentaati pemerintah selama perintahnya baik. Tidak ada masalah sama sekali. Orang-orang yang demikian, mereka ingin mengadu domba antara negara dengan rakyatnya, dan mereka tidak akan berhasil, dan mereka akan sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mereka lah orang-orang yang merendahkan syariat Islam. Allah yahdihim wa iyyana. Intinya dalam masalah ibadah ya, kita harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apapun ibadahnya, kita harus tanya mana dalilnya, mana tuntunannya. Sampaikan kepadaku mana tuntunannya, saya akan semangat untuk menjalankannya. Kalau tidak ada tuntunannya, maka takutlah untuk menjalankan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru dalam agama. Rasulullah SAW lalu menyabdakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita capek melakukan ibadah, sudah menghabiskan umur kita, mengurangi harta kita, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, daripada demikian tidak usah kita lakukan sama sekali. Belum nanti ya ada ancaman-ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat kita adalah bahwa semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan semakin dimuliakan oleh Allah. Semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, Allah akan semakin memuliakan kita. Lihat sholat. Kapan seseorang menjadi paling mulia, paling dekat dengan Allah? Ketika dia sujud. Dan ketika sujud itulah dia paling merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan ketika itu Allah sangat memuliakan orang ini. Rasulullah SAW telah menyabdakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi min ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sujud. Ketika sujud itulah dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Perbanyaklah berdoa ketika sujud, karena ketika itulah engkau paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang ya, ada orang yang sujudnya lama. Sujudnya lama karena ingin memanfaatkan kesempatan ini. Ya, tapi jangan yang menjadi imam kemudian ingin memanfaatkan kesempatan ini bersujud lama sekali. Jangan. Imam beda dengan yang lainnya. Ya, kalau sholat sunnah silahkan. Sholat sunnah silahkan dia sendiri, tidak masalah. Tapi kalau menjadi imam, ya, kita harus memperhatikan keadaan orang-orang yang di belakang kita. Di sana ada orang-orang yang tua tidak mampu untuk sholat lama. Di sana ada orang-orang yang membawa anak-anak, yang kalau lama-lama anak-anak tersebut bisa tidak tahan. Ada orang-orang yang punya hajat. Misalnya dia sholat hanya ingin sebentar saja, karena hajat menunggu dia. Makanya kalau sholat 5 waktu dan menjadi imam, ya, sholatlah dengan yang wajar. Ya. Kalau lamanya wajar. Ya. Jangan terlalu cepat juga. Ya. Jangan terlalu cepat sampai tumakninahnya hilang, karena tumakninah adalah rukun sholat.
Intinya semakin seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan semakin memuliakan dirinya. Salat memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya berdoa. Kalau kita perhatikan salat itu artinya adalah doa. Secara bahasa, salat artinya apa? Doa. Dan ternyata memang di dalam salat setiap gerakannya ada syariat doa. Setiap gerakannya ada syariat doa di sana. Kita buktikan ketika takbir. Setelah takbir apa yang dibaca? Doa iftitah. Ada doa di sini. Kemudian setelah doa iftitah apa yang dibaca? Al-Fatihah. Di dalam Fatihah ada doa tidak? Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ketika ruku' ada syariat doa tidak? Ada. Kalau biasa yang dibaca oleh sebagian besar kaum muslimin adalah Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ada sunnah lain yang bisa menjadi pengganti untuk bacaan itu, yaitu bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Ini bacaan lain untuk rukuk dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa artinya Ustaz? Artinya adalah maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah aku, maksudnya ampunilah dosa-dosaku. Doa. Ada syariat doa. Ketika i'tidal juga ada syariat doa. Contohnya misalnya ketika doa kunut. Ketika doa kunut, misalnya kunut nawazil, atau ketika kunut salat witir, ya, atau kunut salat subuh bagi sebagian mazhab, ya, ada syariat doa di gerakan itu, gerakan i'tidal. Kemudian ketika sujud juga ada syariat doa. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Kemudian ketika bangkit dari sujud, ada syariat doa tidak? Rabbighfirli sampai akhir. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku. Doa lagi. Kemudian ketika tahiyat, ya, tinggal sisa tahiyat ya. Ini juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak doa sebelum salam. Lihat dari awal sampai akhir semuanya ada doanya. Ada syariat doa di sana. Ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, ya, mintalah kepada Allah. Allah semakin cinta kepada kita ketika kita selalu meminta kepadanya. Ketika kita selalu meminta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Berbeda dengan manusia. Allah karunia-Nya banyak sekali. Semakin banyak karunia yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, maka Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Berbeda dengan manusia, ya. Pertama semangat memberi. Kemudian setelah itu ketika diminta sekali tidak masalah, 2 kali, 3 kali sudah mulai merasa orang ini kok minta terus. Kalau manusia seperti itu, kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Karena apa? Karena manusia itu miskin. Manusia itu miskin. Tidak punya apa-apa manusia itu. Semua nikmat yang dia miliki sebenarnya milik siapa? Milik Allah, hanya titipan saja. Dan setiap manusia membutuhkan Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sebenarnya kalian itu sangat fakir kepada Allah, dan Allah lah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Semua manusia fakir. Makanya ketika diminta sekali, dua kali, tiga kali, ya lama-lama akan tidak senang dengan tindakan tersebut. Allah berbeda dengan manusia, jauh berbeda. Allah maha kaya, maha luas karunia-Nya, dan Allah maha pemurah. Makanya semakin diminta, Allah semakin sayang kepada orang yang memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang tidak minta kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan hadis ini hadis yang kuat, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Karena Allah maha luas karunia-Nya, karena Allah maha kaya, dan Allah maha pemurah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, salat bisa menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Kalau kita merenungi bacaan salat kita, kita akan termotivasi dengan salat kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kenapa demikian? Coba kita lihat bacaan di dalam salat kita. Setiap orang yang salat pasti membaca ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semua dari kita pasti membaca doa ini. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kita semuanya dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh seluruh kaum muslimin di dalam salatnya? Kalau ingin mendapatkan doa mereka dengan doa keselamatan, jadilah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh pasti didoakan oleh kaum muslimin di dalam salatnya. Makanya orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali. Di dunianya mereka menjadi orang-orang yang selamat. Begitu pula di akhiratnya. Di dunianya mereka bahagia dan hatinya tenang, hatinya tenang. Begitu pula di akhiratnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan mereka istiqamah di atasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Orang yang saleh, mereka selamat di dunia dan di akhirat. Ketika kita tahu bahwa orang yang saleh didoakan oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini, ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk menjadikan kita orang-orang yang saleh, agar kita masuk dalam doa kaum muslimin. Kemudian salat mendorong kita untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Makanya ada salat jamaah. Kenapa ada salat jamaah?